Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Fitriani. Perkenalkan, saya Arvina Laudin. Perkenalkan, nama saya Binti Aditya Imana Mazani. Saya Claudia Julita Natasha. Saya Siti Febrianti dan saya Ilham Putri Kania dari kelompok 6 D41A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari artritis tersebut. Artritis atau yang kita kenal dengan peradangan pada sendi terbagi menjadi tiga. Yang pertama osteoartritis, yang kedua rheumatoid arthritis, yang ketiga artritis gout. Osteoartritis adalah peradangan kronis di sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau radang sendi yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Kondisi ini menyebabkan keluhan seperti sendi-sendi sakit, terasa kaku, dan bengkak. Terus yang kedua ada rheumatoid arthritis, adalah peradangan pada sendi yang terjadi akibat gangguan autoimun, di mana sistem imun tubuh justru menyerang jaringan tubuh yang sehat. Kondisi ini termasuk dalam kelompok rheumatik autoimun. Dan yang ketiga ada artritis gout atau jenis artritis atau peradangan sendi yang disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Asam urat sendiri atau uric acid adalah senyawa kimia yang biasanya terbentuk ketika tubuh memecah zat purin dalam makanan yang kita makan. Penyakit ini cukup umum terjadi dalam masyarakat dan dapat menimbulkan nyeri pada persendian, kemerahan, hingga pembengkakan. Oke, terima kasih. Faktor penyebab rheumatoid arthritis. Yang pertama, gangguan sistem kekebalan tubuh atau autoimunitas. Pada kondisi normal, sistem imun menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi dari bakteri, virus, atau zat asing lain. Namun, pada penderita RA, sistem imun justru menghasilkan antibodi yang menyerang sinovium, yaitu jaringan yang melapisi dan melumasi sendi. Faktor penyebab osteoartritis. Yang pertama, penuaan dan degenerasi tulang rawan. Produksi kolagen dan proteoglikan dalam tulang rawan menurun, menyebabkan tulang rawan kehilangan elastisitas dan menjadi lebih rapuh. Faktor penyebab gout. Penyebab utama gout adalah kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah atau yang biasa disebut hiperurisemia, yang membuat tubuh tidak mampu mengeluarkan atau mengolah asam urat dengan baik. Faktor-faktor penyebab yang lain yaitu yang pertama, produksi asam urat berlebihan dalam tubuh. Tubuh secara alami menghasilkan asam urat saat mencerna purin. Biasanya, ginjal bertugas mengeluarkan kelebihan asam urat melalui urin. Namun, pada penderita gout, tubuh memproduksi terlalu banyak asam urat sehingga ginjal tidak bisa mengeluarkan semuanya, menyebabkan kadar asam urat dalam darah meningkat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan faktor risiko penyakit artritis, yaitu osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan gout. Yang pertama, penyakit osteoartritis. Penyakit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor usia. Faktor usia merupakan salah satu faktor yang berperan penting pada progresivitas osteoartritis. Osteoartritis disebabkan karena melemahnya sendi dan tulang seiring bertambahnya usia. Bertambahnya usia bukan hanya membuat sendi dan tulang menjadi kaku, melainkan juga membuat produksi cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas menjadi berkurang. Yang kedua yaitu faktor jenis kelamin. Wanita memiliki risiko lebih besar terkena osteoartritis dibandingkan pria. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan hormon estrogen. Osteoartritis umumnya terjadi pada wanita yang sudah menopause. Yang ketiga, faktor genetik. Faktor genetik juga dapat mempengaruhi risiko osteoartritis. Artinya, jika ada anggota keluarga yang menderita osteoartritis, kemungkinan seseorang juga dapat mengalami risiko lebih besar. Dan yang terakhir itu faktor aktivitas berlebih. Aktivitas fisik yang berlebihan atau repetitif pada sendi tertentu dapat meningkatkan risiko osteoartritis pada sendi tersebut. Yang kedua, penyakit rheumatoid arthritis atau RA. Faktor risiko RA dipengaruhi oleh yang pertama ada faktor usia. Yang kedua ada faktor jenis kelamin. Wanita memiliki risiko 2 hingga 3 kali lebih besar terkena penyakit ini ketimbang pria. Yang ketiga ada faktor genetik. Orang yang terlahir dengan genotip HLA kelas 2 memiliki risiko yang lebih besar terkena penyakit ini. Risikonya menjadi lebih tinggi ketika individu dengan gen ini kelebihan berat badan ataupun merokok. Yang keempat ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu udara atau lingkungan yang dingin dapat memicu kekambuhan nyeri pada RA. Yang terakhir adalah penyakit gout. Faktor risiko gout dipengaruhi oleh yang pertama itu ada faktor pola makan.
Kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat, terutama mengonsumsi makanan tinggi purin, jelas bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Yang kedua yaitu ada faktor memiliki berat badan berlebih. Kelebihan berat badan akan menyebabkan peningkatan produksi asam urat dan meningkatkan beban kerja ginjal dan mengeluarkan zat sisa, yang akhirnya akan memicu terjadinya hiperurisemia. Yang ketiga ada faktor jenis kelamin dan usia. Pria diketahui lebih berisiko mengalami peningkatan asam urat, terutama yang berusia 30-50 tahun, sedangkan wanita akan lebih berisiko mengalami kondisi ini ketika sudah mengalami menopause. Yang keempat itu ada faktor genetik. Yang kelima ada faktor riwayat kesehatan. Adanya riwayat yang mengalami hipotiroid akan lebih mudah mengalami peningkatan kadar asam urat, karena kondisi ini bisa mengganggu fungsi ginjal dalam mengeluarkan asam urat. Yang keenam itu ada faktor mengonsumsi obat-obatan tertentu. Mengonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah yang kerjanya mengeluarkan cairan dari dalam tubuh akan menyebabkan kadar asam urat makin pekat, sehingga kadar asam urat pun makin meningkat. Osteoartritis ditandai dengan nyeri saat beraktivitas, kekakuan singkat di pagi hari, sendi bengkak, berbunyi keras, dan gerakan terbatas. Pada kasus lanjut, bentuk sendi bisa berubah. Rheumatoid arthritis menyebabkan nyeri dan kekakuan lebih dari 1 jam, pembengkakan, kemerahan, serta rasa hangat pada sendi. Biasanya menyerang kedua sisi tubuh dan disertai kelelahan, demam ringan, serta penurunan berat badan. Gout atau asam urat ditandai dengan serangan nyeri tiba-tiba yang sangat sakit, seringkali di malam hari. Sendi membengkak, merah, dan panas, terutama di pangkal ibu jari kaki. Pada kasus kronis, bisa muncul benjolan Saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan pengobatan dari osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan arthritis gout. Yang pertama, diagnosis dan pengobatan osteoartritis. Diagnosis osteoartritis melibatkan langkah-langkah. Yang pertama, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dokter akan menanyakan gejala seperti nyeri sendi, kaku pagi hari, dan keterbatasan gerak, serta memeriksa adanya pembengkakan atau kreptus pada sendi. Lalu, pemeriksaan radiologi seperti penggunaan rongsen untuk mendeteksi osteofit, penyempitan ruang sendi, dan kerusakan tulang rawan. MRI untuk memberikan detail lebih lanjut tentang kerusakan jaringan lunak dan tulang. Lalu, analisis cairan sendi untuk memastikan tidak ada infeksi atau peradangan yang disebabkan oleh kondisi lain seperti rheumatoid arthritis. Untuk pengobatan osteoartritis bertujuan untuk meredakan nyeri, meningkatkan fungsi sendi, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Metode yang umum digunakan meliputi pemberian obat-obatan, lalu fisioterapi, terapi fisik untuk memperkuat otot di sekitar sendi, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi rasa sakit. Operasi dilakukan jika pengobatan konservatif tidak efektif. Prosedur seperti artroplasti, penggantian sendi, atau osteotomi memperbaiki posisi tulang dapat dipertimbangkan. Untuk perubahan gaya hidup dengan menjaga berat badan yang sehat dan melakukan olahraga ringan secara teratur dapat membantu mengurangi tekanan pada sendi. Selanjutnya, diagnosis dan pengobatan rheumatoid arthritis. Diagnosis rheumatoid arthritis melibatkan kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tes lanjutan. Ada tes darah, rheumatoid faktor RF, dan antisiklik citrullinate peptide anti-CCP untuk mendeteksi autoantibodi spesifik pada rheumatoid arthritis. Laju endap darah LED dan C-reaktif protein CRP menunjukkan adanya peradangan aktif. Tes antinuklear antibodi untuk mendeteksi kelainan autoimun lainnya. Pemeriksaan radiologi seperti rongsen, MRI, atau USG untuk menilai peradangan atau kerusakan sendi lebih lanjut. Pengobatan rheumatoid arthritis berfokus pada pengendalian peradangan dan mencegah kerusakan sendi, seperti obat-obatan, fisioterapi untuk meningkatkan fungsi sendi dan memperkuat otot di sekitar sendi yang terkena, dan pengobatan jangka panjang menggunakan obat yang menurunkan kadar asam urat dalam darah jika ada komorbiditas gout. Selanjutnya, diagnosis dan pengobatan arthritis gout. Diagnosis gout biasanya dilakukan melalui analisis cairan sendi. Mengidentifikasi kristal asam urat di cairan sendi adalah metode paling akurat. Lalu tes darah untuk mengukur kadar asam urat dalam darah untuk mendukung diagnosis. Radiologi
ronsen atau USG untuk melihat kerusakan sendi akibat deposisi kristal asam urat kronis. Pengobatan GOUT bertujuan untuk mengatasi serangan akut serta mencegah serangan di masa depan, seperti pemberian obat-obatan dan perubahan gaya hidup dengan menghindari makanan tinggi purin, menjaga hidrasi yang baik, dan mempertahankan berat badan yang sehat dapat membantu mencegah serangan GOUT di masa depan. Nah, dari penjelasan teman-teman kita tadi, kalian penasaran nggak sih bagaimana cara mencegahnya? Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu rutin mengonsumsi ikan, karena ikan memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang memiliki fungsi untuk mengurangi peradangan dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu rutin berolahraga. Dengan berolahraga, kita dapat menjaga kestabilan dalam tubuh kita. Kemudian, menjaga berat badan agar tidak berlebihan. Berlebihan berat badan atau obesitas tentunya sangat berbahaya bagi tubuh kita dan meningkatkan risiko osteoartritis. Kemudian, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Dan yang terakhir, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.